Ona mbali kwa uwezo wa Mola Kahari, kesho tunatimiza mahari. Miaka imepita navumilia, yanonifika Allah najua, kila dakika sauti yanijia, muda umefika nawe kuoa. Sipati picha cha kufikia day, mambo yote yamesetiwa okay. Taratibu masjidi naingia, mimi nimevaa kanzu white ya bei, from Maskati au Bauchi to Dubai, naozeshwa binti aloniridhia kama siamini. Ewe Rabbana Mola Rahamani, ya Subhana tujali manani, tweze oana na wangu wa moyoni, nampenda sana mwengine simoni. Don't worry about the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kajian suaranya jelas apa enggak kajian? Cek, bismillah jelas ya. Oke. Kembali lagi di kajian Posoan Ngalah Berkah Online tahun 2026 di kelas Adab Sulukil Murid. Kali ini berjudul Filtering Soul. Gitu tak Kak Jihan? Insya Allah begitu Kak Salma. Terima kasih. Membersihkan cech hati lewat takbir. Waduh. Caca apa cech rek? Bocah rek. Caca ya rek ya. Membersihkan cace hati lewat takbir. Oke. Gimana teman-teman? Masih semangat apa udah loyo nih? Ini kita udah hampir masuk pertengahan ya, udah pertengahan. Biasanya di tengah-tengah ini udah mulai loyo Kak Jihan. Kak Jihan udah mulai loyo apa belum?
Udah mulai tidak berdiri tegak nih Kak Salma. Saya semangatin kamu kajian. Masya Allah. Ya, kita yang udah mulai loyo-loyo, semangatin lagi diri sendiri supaya apa bisa bangkit lagi jiwa kita. Jangan mau kalah kayak Ramadan kemarin. Ramadan tahun ini harus lebih beda, lebih baik. Oke teman-teman, semangat 45. Semangat 75 kayaknya kajian. Masya Allah. Oke. Untuk menyingkat waktu nih, langsung aja kita dengerin lagu dulu. Buat kemarin teman-teman ada yang mau minta playlist lagu ya. Itu masih kita kumpulin ya teman-teman, soalnya masih banyak. Ada yang dari sini, dari situ, nanti kita kumpulin jadi satu, terus nanti kita kirimin di grup ya. Minta boleh ya? Boleh. Oke, ya apa ya oke, ya, kita setelin satu lagu dulu teman-teman sambil menunggu Ustadzah Fadlu kajian. Don't worry about the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the past, it can be healed. Don't worry about the wounds, they will be sealed. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem to fall. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the storms that shake your soul. Don't worry about the nights that take their toll. Don't worry about the world and all its lies. Don't worry about the truth that never dies. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, He always makes the bad days go. Oke.
At least, oh ya kan ganti at least gak jadi oke. At least teman-teman, bahasa Inggris, bahasa Jawa, gini loh rek ya, saiki kita akan mendengarkan kajian dari Ustazah kita tercinta Ustazah Dina BSA 67. Bersama Ustazah Dina dengan tema filtering soul, membersihkan cace, mang cace yang ngomongnya rek, cace hati lewat takbir. Wah ini apa ini Ustazah? Oh, takbir. Takbir. B-nya Iya, enggak Masya bertasydid ya. Takbir pakai I bukan pakai E. Peringatan buat teman-teman yang sering ngomong Al-Fatihah. Fatihah itu nggak ada, adanya Fatihah. Moro-moro Fatihah. Fatihah. Fatihah pakai kasroh I, nggak ada E dalam bahasa Arab. Takbir ya teman-teman. Bukan takbir ya, takbir. Oke, Ustazah. Langsung aja nih Ustazah kita dengerin kajian dari Ustazah. Kajian musik. Siap ya. Insyaallah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam ya. Gimana kabarnya Kak Jihan, Kak Salma? Alhamdulillah baik Ustazah. Masih semangat. Masih. Tiap hari ngurusin podcast Ramadan. Mudah-mudahan amalannya keterima. Amin. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan. Amin. Karena berkat kalian orang-orang yang di luar sana nih jadi taklim. Ya, habis terawih ngopi, makan mie goreng, makan bakso, taklim. Kan enak. Di charge dohir, di charge batin. Ya, bukan cace, charge. Charge. Wangi. Tamam. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Sebuah bulan pelatihan spiritual yang tidak ternilai harganya, ya kan? Betul. Semuanya lagi ikut daurah Ramadan nih. Mudah-mudahan semuanya lulus, dapat sertifikat bebas dari api neraka insyaallah. Amin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat insyaallah. Amin. Teman-teman, saudara-saudari, saudari-saudari sebangsa setanah air, khususnya para jamaah podcast. Nah, jamaah podcast nih yang dicintai oleh Allah. Di bulan Ramadan yang agung ini kita diajak untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya kuantitasnya, bukan hanya banyak-banyakan ya, tapi kualitas. Salah satu ibadah pokok yang menjadi tiang agama itu adalah sholat. Sesuai judulnya apa tadi? Filtering the soul, membersihkan cace. Caci. Caci. Dengan takbir. Dengan takbir. Lewat takbir. Sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu itu seolah menjadi ritme kehidupan seorang mukmin. Gak enak kalau gak sholat tuh gak enak. Sudah jadi ritme ya. Udah masuk dalam relung hati kita. Namun sudahkah kita merasakan hakikat sholat itu sendiri? Sudahkah sholat kita menjadi mi'raj ya? Perjalanan spiritual yang mendekatkan diri kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan-jangan sholat kita itu masih sebatas gerakan fisik yang gak ada ruhnya. Pada kesempatan singkat kali ini insya Allah penuh makna. Mari kita sama-sama merenungkan kembali, mendalami sholat bukan hanya dari sisi fikihnya, yaitu mengatur sah atau tidaknya, ya, melainkan dari sisi tasawuf, sisi spiritual, sisi batin. Bagaimana sholat bisa menjadi penawar dahaga jiwa, penenang hati, ya. Sholat dipahami sebagai penghubung kita dengan Sang Pencipta. Ini adalah esensi sholat yang sangat penting untuk kita pahami, apalagi di bulan Ramadan, di mana kita sedang diasah untuk lebih peka dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat seringkali kita pahami sebagai kewajiban semata, ya, pokoknya ritual sehari sholat 5 waktu udah, ya. Cuman sekedar sekumpulan gerakan, ya, dan bacaan yang harus diselesaikan, ya, dalam waktu tertentu. Kita khawatir jika tidak melaksanakannya kita berdosa. Cuman itu aja. Kita berusaha melengkapinya agar sah dan gugur kewajiban kita. Semua itu benar. Dan itu merupakan dasar dari ibadah sholat. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innas sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya zikrillah, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasifun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Kamu ngelambiar, Allah tahu. Kamu kepikiran masakan yang gosong ketika sholat, Allah tahu. Kepikiran kunci ditaruh di mana, Allah tuh tahu. Yeah. Allah tuh menghadap 3 kali kepada hambanya setiap kali sholat, ya. Setiap kita takbir Allahu Akbar, ya. Kenapa takbir Allahu Akbar itu mengangkat tangan? Ya, takbir itu kan mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelumnya. Takbiratul ihram, mengharamkan segala sesuatu yang halal. Tadinya makan itu halal, tapi ketika takbir jadi haram. Takbir Allahu Akbar, ngangkat tangan itu artinya dunia bakal ke belakang. Sekarang waktunya kamu menghadap Allah. Allahu Akbar, udah fokus langsung ke Allah. Dunia dibuang. Dan itu Allah menghadap. Terus kamu kepikiran kunci, kepikiran tas, kepikiran barang-barang hilang, kepikiran nanti aku mau makan apa, nanti sahur apa, ya. Itu esensi sholatnya nggak dapet. Katanya udah takbir, udah ninggalin, tapi tetap kepikiran. Katanya Allah, wahai hambaku, aku di sini. Adakah yang lebih penting dari aku? Masih ngelambiar. Allah panggil lagi kedua kali, wahai hambaku, aku di sini. Pikiran kita masih kemana-mana. Allah panggil 3 kali, wahai hambaku, aku di sini, aku menghadapmu. Adakah yang lebih penting dari aku? Panci kayaknya lebih penting, ya. Kepikiran segala macem yang seharusnya nggak kita bawa buat sholat. Iya. Sampai katanya orang kalau mau nyari barang hilang suruh sholat. Pasti ketemu. Ingatnya di situ, Ustazah. Iya. Sampai akhirnya kata Allah, ya udah, kalau engkau berpaling, aku pun berpaling, ya. Dan Allah tidak butuh sholat-sholat semacam ini. Ya. Dikatakan di kitab Risalah Mu'awanah, sholat itu naik kayak awan, ya. Yang sholatnya model kayak kita nih, naik kayak awan hitam, dilemparkan lagi ke pemiliknya. Ya. Allah nggak butuh sholat seperti ini, ya. Kata sholatnya, sebagaimana kamu menyia-nyiakanku, aku juga bakal menyia-nyiakanmu. Dibanting sholat itu kepada pemiliknya. Cuman kita nggak ngerasa. Tapi kalau sholatnya bagus, dia naik kayak awan putih, tembus sampai 7 lapis langit, ya. Dan sholat akan jagain kita sebagaimana kita menjaga sholat kita. Masya Allah. Ayat yang tadi itu mengisyaratkan bahwa sholat memiliki dampak transformatif. Tahu nggak transformatif? Yang mendalam. Kan ada orang kepikiran, kok saya masih berbuat jelek padahal udah sholat. Kok masih mencuri, kok masih bohong. Katanya tanha anil fahsya wal munkar, ya kan? Mencegah dari keburukan dan kemungkaran.
ya mungkin sholatmu belum baik, sehingga nggak bisa mencegahmu dari hal-hal yang munkar. Ya. Sholatmu belum beres, dari wudhunya mungkin udah nggak beres. Ya. Dari hatinya, mungkin dari segi gerakan dia sah secara fikih, tapi secara tasawuf belum sah dia, hatinya nggak khusyuk kali. Ya. Ibaratnya gini Kak Salma, kalau sholat aja dia masih begitu, gimana yang nggak sholat? Nah, ya Allah, ya bener banget. Dia itu sholat itu bukan sekedar aktivitas, melainkan sebuah proses pembersihan dan pencerahan batin. Kok bisa orang yang mengingat Tuhannya 5 kali sehari berbuat begitu? Artinya dia nggak benar-benar sholat, cuman gerakan doang. Ya. Wudhunya udah 5 kali, harusnya udah bersih loh. Ya, nggak mungkin dia kena sesuatu, jangan-jangan belum beres. Ya. Jika sholat kita belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, ya, maka mungkin ada yang kurang dari sholat kita. Kita benahi lagi. Benar. Makanya kita belajar. Ya. Mungkin kita belum menyelami ruhnya, gak ngerti ayat-ayat yang kita baca, ya. Belum merasakan hakikatnya lagi komunikasi sama Allah. Ya. Benar. Di sini tasawuf itu penting. Ya. Lebih tepatnya dimensinya ihsan dalam Islam. Meskipun kamu nggak ngelihat Allah, Allah itu lihat kamu kok. Udah cukup, yang penting Allah lihat. Kan gitu. Mengajak kita untuk berinteraksi dengan sholat pada level yang lebih dalam. Sampai Nabi mengatakan Allah jadikan hiburanku itu dalam sholat. Ya Allah. Kalau kita kan hiburan ke kafe, healing, ya, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, ke Jatim Park. Nabi enggak, semakin sholat semakin terhibur. Orang-orang soleh juga gitu. Ya. Sholat yang bukan hanya tegak badannya, melainkan juga hadir hatinya, khusyuk jiwanya. Ya. Di bulan Ramadan ini kita latihan, ini momennya. Banyak kan sholat yang kita kerjain. Saat kita puasa nahan lapar dahaga, saat kita berusaha menghindari maksiat, sesungguhnya kita sedang melatih jiwa kita untuk lebih peka. Nah, kepekaan ini yang harus kita bawa di dalam sholat kita agar sholat kita tidak lagi terasa beban. Nah, sholat kan biasanya orang-orang yang belum dalam itu jadi beban. Oh, belum sholat, gak enak kalau belum sholat. Nah, bukan dijadiin kayak kebutuhan, kayak makanan. Saya ini butuh sama sholat gitu. Tapi masih cuman sekedar menggugurkan kewajiban doang. Ya. Masih jadi beban. Harusnya melainkan udah sebagai kebutuhan jiwa. Sebuah oase di tengah padang pasir kehidupan yang fana. Ya. Makna hakiki sholat dalam tasawuf, ya, dalam kacamata tasawuf, sholat itu memiliki beberapa makna fundamental yang dalam. Ya. Apa itu, Ustazah? Yang pertama, ini singkat-singkat ya. Sebagai mi'rajnya orang mukmin. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, as-shalah mi'rajul mu'min, ya. Salat itu adalah mi'raj, perjalanan spiritual orang mukmin, ya. Kalau Nabi Isra Mi'raj bertemu langsung dengan Allah, berkomunikasi, menerima perintah salat, maka salat juga jadi kesempatan bagi setiap mukmin untuk bertemu Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Segala sesuatu Allah itu menetapkan wahyunya perantara malaikat Jibril. Semua perintah kecuali salat Allah sampaikan sendiri langsung kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ketika peristiwa Isra Mi'raj, menandakan esensi, menandakan pentingnya sholat itu, ya. Iya, betul. Komunikasi dengan Allah, Mi'raj dalam sholat, ya, bukanlah perjalanan fisik tapi perjalanan batin. Iya. Penaikan derajat spiritual dari kesibukan duniawi menuju kehadiran ilahi. Kemarin ada orang Jepang lihat karyawannya sholat, seneng banget, ya. Kata bosnya, jadi kamu ketemu Tuhanmu 5 kali sehari. Oh, luar biasa katanya. Iya. Tapi kita kayak biasa aja. Iya. Orang aja yang lihat luar biasa loh ini. Iya, benar. Jadi kamu mau ketemu Tuhan harus bersih dulu ya. Telinganya, mukanya, tangannya, kakinya. Iya. Oh, jadi telingamu dibasuh supaya nggak dengerin hal-hal yang maksiat ya. Yang sholat baru paham. Oh gitu, mungkin ya kok saya disuruh wudhu. Mungkin kayak gitu. Nah, ya. Sampai nih bos heran-heran, terkagum-kagum dengan sholat dan wudhu dalam agama Islam syariat nih. Iya. Kita
kayak yang udah biasa aja. Iya. Padahal ini suatu luar biasa. Iya. Nikmat Mi'rajul banget ya, mu'min. Ya, Mi'rajul mu'min. Di saat jiwa kita naik melampaui segala hiruk pikuk dunia, menembus hijab-hijab kelalaian, ya, merasakan kedekatan yang hakiki dengan Allah. Yang kedua, maknanya sholat sebagai dialog hamba dengan Tuhannya. Ya, kalau kamu pengen komunikasi dengan Allah, sholat. Iya. Tapi kalau kamu pengen Allah yang komunikasi dengan kamu, baca Quran. Itu surat-suratnya Allah buat kamu. Iya, Kalau iya. kamu yang pengen ngobrol sama Allah, sholat. Tapi kalau pengen Allah yang ngobrol sama kamu, Quran. Quran. Kan orang tuh Kak Jihan, kalau sering chat-chatan kan lama-lama jadi akrab. Iya, Sering Ustazah. komunikasi jadi akrab. Iya. Kita kalau sering komunikasi dengan Allah juga jadi akrab sama Allah SWT. Ya. Jadi kita doa gampang dikabulin. Yang ketiga, sholat itu jadi sebagai pembersihan jiwa. Sholat sebagai pembersih jiwa, tazkiyatun nafs, ya. Jadi begitu. Jadi ketika takbiratul ihram itu sebagai gerbang kehadiran hati kita. Allahu Akbar itu bukan sekedar kalimat pembuka untuk sholat, bukan. Ya. Oh, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ada sesuatu di balik itu. Apa itu? Ya itu yang tadi saya sebutkan, Oh, kamu iya. melepaskan segala kepentingan duniawi, ya, segala urusan, segala pikiran yang mengganggu, ya. Makanya orang kalau nanya saya gimana sih caranya sholat khusyuk, saya akan jawab, yang bikin kamu nggak khusyuk itu selesaiin dulu. Urusan-urusan yang bikin kamu nggak khusyuk. Saya ini mau makan, ya udah makan dulu daripada sholat kepikiran makan. Betul. Saya ini mau nonton sinetron dulu, ya udah nonton dulu baru sholat daripada dalam sholat kepikiran sinetron. Iya. Ngurusin anak dulu. Segala sesuatu yang bikin kamu penyebab kamu kepikiran tuh selesaiin dulu tugas-tugas duniawi baru sholat. Supaya yang dipikirin cuman Allah. Ketika kita ingat dalam sholat udah mulai gelambiar, kepikiran lagi, balikin lagi, fokusin lagi. Allah, Allah, Allah. Lihat tempat sujud, berusaha fokus, mengerti ayat-ayat yang kamu baca. Itu bisa membantu kehusyuan. Ya, kalau nggak paham sekedar Fatihah, Bismillah, Allahu Akbar, repot mau khusyuk. Nggak ada tadabburnya sama sekali. Ya. Itu Allahu Akbar, kita seolah membuang dunia ke belakang punggung kita, ya, dan menyatakan bahwa hanya Allah yang Maha Besar, Allah yang paling penting. Ya. Ini masuk ke hadirat ilahi. Kemudian berdirinya kita sebagai sikap hamba yang tunduk, ya, berdiri tegak menghadap kiblat, ya, simbol ketaatan seorang hamba di hadapan raja. Ya. Mustahil nggak sih kalau misalnya kita ngasih orang berjuta-juta, kita bilang, ayo siap semuanya tunduk. Ya. Misalnya ada tentara ngomong atau presiden, lama nggak ngurusin softnya? Lama. Tapi coba waktu sholat di Saudi sana, 5 menit, seret, semua Rapi. langsung rapi. Betul. Ya, tanda apa? Tunduk. Orang heran ngelihatnya, wah, saya kalau suruh ngatur jamaah segini banyak nggak Nggak mampu. mampu. Tapi Allah mampu. Insya Begitu Allah. udah waktunya adzan iqamah sret, yang tawaf berhenti, yang bersih-bersih berhenti, yang minum air zam-zam berhenti, yang ngaji berhenti, semua berdiri tunduk menghadap kiblat. Masya Allah. Rukuknya kita itu merundukkan keangkuhan diri. Rukuk tubuh kita membungkuk sempurna, punggung lurus, tangan memegang lutut, simbol tunduk yang total, nurut sama Allah. Iya. Pengakuan atas kebesarannya Allah dan kerendahan diri kita sebagai seorang hamba. I'tidal itu maknanya apa? Harapan dan syukur. Ya. Sujud puncak kehambaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan aqrabu ma yaqul abd min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan doa yang bagus banget, ya. Mohon ampunan dan berkah.
doa itu kata Hubabah sudah cukup sebenarnya kamu doa dengan doa itu komplit. Kalau ada yang lebih bagus, niscaya bakal diperintahkan duduk di antara dua sujud baca doa itu. Tapi udah nggak ada yang lebih bagus, saking indahnya doa ini. Sujudnya kita sejenak mohon Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Ya Rabb, ampuni aku, rahmati aku, cukupkanlah kekuranganku, berilah aku petunjuk, warzukni, berilah aku rezeki, sehatkanlah aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Keren kan doanya? Ini doa yang sangat komprehensif ya. Karena kenapa? Doa ini mencakup kebutuhan dunia dan akhirat. Cukup ya. Momen singkat tapi doanya luar biasa. Kemudian tasyahud itu berikrar ya. Kesaksian, ada syahadat, ada sholawat ya kepada Nabi Muhammad ya. Salam sebagai tanda kita menebar kebaikan dan mengakhiri dunia ya. Kemudian ada tumak nina, ada ketenangan hati ya. Rukun-rukun sholat itu semua ada hikmahnya. Ada muraqabah, merasa diawasi Allah ya, dan lain sebagainya. Jadi penting. Ini muqaddimah aja panjang banget ya. Kita balik ke kitab ya. Wa'lam ayyuhal murid. Wah, ayyuhal murid. Minum dulu boleh nggak? Boleh. Yang mau ngopi-ngopi juga boleh teman-teman. Ngeteh, minum air. Wahdar ayyuhal murid. Berhati-hatilah wahai murid ya. Kullu hadari min tarkil jum'ah wal jamaah. Kata Imam Haddad. Fa inna dzalika adat ahlil batalat wasimati ahli jahalat wa hafid ala rawatib al masyru'at qabla shalah wa ba'daha wa wadib ala salatil witri wad duha wa ihya bainal isya'in. Dikatakan ya, membahas seputar salat ya. Hati-hatilah bagi seorang yang ingin mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Siapa itu? Murid. Ya, kita udah bahas sering ya. Murid itu orang yang berjalan menuju Allah. Kalau kita bahas seputar salat, dikatakan masumiyatus shalah salatan ya. Tidaklah kalimat sholat itu dikasih nama sholah. Kenapa sih kok namanya sholat gak yang lain? Kenapa? Tidaklah kalimat sholah dinamakan sholat ya. Illa li'anna silah bainal abad wa rabbih. Karena sholat itu adalah silah, tali penghubung bainal abad wa rabbih, antara hamba dan Tuhannya. Hubungan seorang hamba dan Tuhannya. Makanya dikasih nama sholat. Kayak silaturahmi gitu loh. Silah, terhubung. Ini silaturahminya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikasih nama sholat. Fa in qata'as sholah in qata'as silah. Kata Imam Haddad, jika sholat terputus, maka terputuslah hubungan hamba dengan Tuhannya. Betul. Oleh karena itu sholat itu penting sekali ya. Sampai dikatakan wahdar ayyuhal murid. Dari bab-bab sebelumnya Imam Haddad cuman bilang wa ya ayyuhal murid, tapi khusus bab sholat beliau mengatakan wahdar, hati-hati. Hati-hati kamu wahai seorang santri yang berjalan menuju Allah, orang yang ingin mendekat kepada Allah, sangat berhati-hati min tarkil jum'ah wal jamaah. Jangan sampai hati-hati dari meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Betul. Itu bagi laki-laki sholat Jumat. Untuk jamaah buat kita ya, siapapun. Jangan ninggalin sholat Jumat dan sholat jamaah. Kalau kamu murid, gak seharusnya kamu sholat sendirian. Ya, kamu kan murid, kata Imam Haddad. Kok pede banget mau sholat sendiri? Emang yakin sholatmu keterima? Karena meninggalkan sholat Jum'ah dan sholat jamaah itu kebiasaan orang-orang jelek, orang-orang bodoh, orang-orang yang sok pede sholat sendirian kayak udah seakan-akan diterima. Walaupun kamu ganti berjamaah kan 27 kali lipat. Kamu ganti sholat 27 kali pun gak sama dengan dua rakaatmu jamaah tuh gak sama. Insyaallah. Ya. Gak sama. Ibaratnya kayak apa kata ulama? Ya, kayak
kuda, Mm-mm. kuda 27 beserta orangnya rame-rame. Cepet kan? Iya, Daripada orang satu balik lagi Satu. satu selama 27 kali. Lebih cepet mana? betul. Yang pertama. Iya, makanya. Wa hafid ala rawatib, jagain salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Karena dikatakan siapa orang yang meremehkan sunnah, maka dia pasti meremehkan yang faraid, Ya. yang wajib, yang fardu. Ya. Jika yang sunnah-sunnah kita nggak bagus, maka yang wajib kita juga nggak akan bagus. Mm-mm. Jangan pakai ada kata-kata, oh cuman sunnah kok. Ya. Lah justru karena cuman kita harus ngerjain. Ya, kalau kamu nggak ngerjain, jangan keluar kata-kata cuman. Itu termasuk meremehkan sunnah. Oh. Kamu nggak ngerjain ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan orang cuman sunnah. Hati-hati loh. Kamu meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Loh, kalau bukan kita yang ngerjain sunnah, yang menghidupkan sunnah Nabi, terus siapa? Benar banget. Ya. Sudah Orang-orang ini menjadikan cuman sebagai alasan untuk meninggalkan. meninggalkan ya. Oh ini kan cuman sunnah. Lah justru karena sunnah itu alasan supaya kamu ngerjain, bukan Iya. alasan supaya kamu ninggalin karena ini sunnah. Tidak. Hati-hati. Ya. Dikatakan di sini siapa yang meremehkan sunnah, pasti dia meremehkan yang wajib. Begitu. Ya. Karena siapa yang meremehkan sunnah, pasti dia meremehkan yang wajib. Ya. Kalau dia menghidupkan sunnah, otomatis Yang fardunya wajib dia juga. bagus. Iya. Ya Allah. Maka kalau laki-laki yang ninggalin Jumat 3 kali, maka di stem. Dapat stem, dicap sebagai orang munafik. Nauzubillah. Dan munafik tidak akan didengar doanya oleh Allah Ya SWT. Allah. Percuma. Mau umroh kayak mau apapun kayak gak akan didengar. Jaga rawatib, qobliyah, ba'diyah, juga sholat witir, sholat duha, wal ihya bainal isya'in, dan menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu murid sejati, ya itu sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, sholat duha, sholat witir. Ya. Teman saya karena madhabnya Hanafi, ya teman-teman saya India yang di Darussalam, Iya, India, Bangladesh, Sri Lanka, England, ya Inggris, British, Irlandia, Skotlandia, itu madhabnya Hanafi. Witir bagi mereka wajib. Oh, Kalau wajib madhab ya? Syafi'i sunnah. Sunnah. Kodok mereka nggak ada. Ya. Hmm. Jadi kalau indi kodok, kata mereka apa? Ma indi kodok walakin indi witir. Aku nggak punya kodok, ya. tapi aku punya witir Witir. katanya. Tapi mau sholat kodok ya silahkan. Ya. Kan kebiasaan di sana kalau Ramadan sholatnya selalu double-double. Iya. Itu mereka sholat witir loh. Sampai 11 rakaat. Gak cuma Ramadan, di luar Ramadan juga karena wajib. Wajib bagi mereka. Iya, bagi mereka wajib. Ada dalilnya semua imam 4 madhab. Iya. Ya. Menunjukkan hikmahnya apa buat kita Syafi'i ya. Saking agungnya sholat witir itu sampai diwajibkan sama Imam Iya, Ahmad bin iya. Hambal, ya kan? Wallahu ta'ala a'lam bishawab, bisa dicek lagi ya. Jaga rawatib, jaga witir, qobliyah, ba'diyah, dan duha bainal isya'in. Ya, menghidupkan malam-malam bainal isya'in, antara maghrib dan isya itu waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk HP dan yang lain sebagainya. Sholat duha juga harus dijaga. Ingetin keluarganya, udah duha belum? Duha ini cocok untuk orang yang selalu demen sama sholat, suka kangen sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Kak Salma? Apa itu sudah? Kalau dari subuh ke duhur itu lama. Makanya tengah-tengahnya ada duha. Oh. Misal begitu. subuh jam 6, duhur jam 12, jam 9 tuh duha. Udah kapan nih ketemu Allah lagi? Kok Nggak lama sabar. banget? Gak sabar gitu ya. Tanda kamu memang seneng komunikasi dengan iya, Allah. iya. Sholat duha sampai rezekinya ditambah. Masya Allah. Cuman kalau duhur ke asar kan cepet. Cepet, ya benar. Asar ke maghrib cepet. Cepet. Maghrib isya apalagi. Ya. Nah itu isya ke subuh lama. Makanya ada tahajud. Orang yang gak sabar ketemu Allah. Ya. Oke, Allahumma itu ja'alna minhum. hikmahnya. Insyaallah. Amin. Dan jaga waktu setelah subuh sampai terbit matahari syuruk. Ini guru saya Hubabah Nur sangat menjaga hal ini dimanapun beliau berada.
Duduk sampai syuruk di atas sejadahnya nggak berubah. Zikir, hulasa, daras Masya Allah. fajar. Terus sampai waktu itu anaknya telepon, ya. Mm-mm. Saya harus bawa HP-nya ke beliau. Kenapa? Bu Baba bilang ini masih isyraq, aku nggak bisa ke kamu. Iya. Kamarnya cuma di sebelah. Saya belum bisa berdiri untuk saat ini ya. Syuruk masih isyraq katanya. Oh, anaknya akhirnya paham. Mungkin nggak tahu perbedaan waktu Indonesia dengan Tarim Hadramaut ya. Kan kalau Habib Salim Syatiri bilang 80 menit setelah subuh. Mm-mm. Itu Hubaba duduk loh. Udah kalau ikut Hubaba udah kayak jadi wali kayaknya. Aku harus duduk juga selama itu. Iya. Hubaba Maryam juga gitu. Mm. Belum lagi kalau Jumat sak solawat-solawatnya. Semuanya Kaki ini sudah Masya Allah tabarakallah. Harus dikasih susu etawalin. Ya. Fahada waktan syarifan. 2 waktu antara habis subuh dan setelah asar adalah waktu-waktu yang dimuliakan. Dikatakan ini penting nih. Dengerin ya. Orang-orang tuh suruh dengerin. Dengerin teman-teman, pasang Ya. telinganya. Fawaid buat kalian, bukan buat saya. Ya buat saya juga, Ya. tapi saya udah tahu. Bagi yang Ya, belum tahu nih. Ya. Ibu-ibu, janda-janda, kakak-kakak, adik-adik, dengerin ya. Dikatakan bahwasanya siapa orang yang umurnya telah habis untuk lalai, lupa kepada Allah, ya dulu-dulunya zaman jahiliyah masih gak kenal pondok darub, Iya. gak dengerin podcast misalnya ya. Kemudian dia ingin mengejar waktu-waktu dari umurnya yang dulu, masa-masa jahiliyah itu. Nah, gimana caranya aku ngejar 30 tahun, 20 tahun berlalu, dulu saya nggak ngerti Ustazah, tapi saya pengen ngejar ketinggalan. Iya. Caranya apa? Hendaknya dia menjaga 4 waktu. Itu bisa mengejar ketinggalannya yang dulu. Apa itu? Dengerin, Apa ya. itu? Harus didengerin. Ayo teman-teman. Kalau nggak didengerin, saya nggak tanggung jawab. Teman-teman, adik-adik, Meskipun kakak-kakak, didengerin pun juga nggak tanggung jawab. janda-janda semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang umurnya telah berlalu dalam keadaan kelalaian, mungkin nggak ngerti, mungkin dulu bodoh atau nggak pernah hadir majelis, nggak tahu ilmunya, Iya. ya. Maka dia jaga 4 waktu ini bakal gantiin umurmu yang sia-sia itu. Keren Apa kan? itu? Apa tuh? Yang pertama adalah qoblal maghrib, jaga waktu sebelum maghrib, walau sekedar 15 menit. Ya, terutamanya kalau bisa setelah asar sampai maghrib. Kalau bisa minimal ya nggak 15 menit. Tapi kalau nggak bisa 15 menit aja sebelum maghrib, tinggalin dunia, jaga waktu. Ya, kamu baca Wiridul Latif kayak yang sore-sore. Ya, makanya Habib Umar selalu bikin rauha kalau sore, menghidupkan waktu. Oh, jadi itu Yo hikmahnya. iya. Yang kedua ini juga al-kunus kulal kunus. Ya, permata di atas segala permata. Kans, apa tuh treasure? Treasure. Apa bahasa Indonesianya apa? Harta karun lah. Kadang-kadang tuh ini gimana ini? Ya. Yang kedua, bainal isya'en, antara maghrib dan isya kamu jaga. Habib Abdullah Ali terus mengatakan al-kunus kullal kunus ma bainal maghrib wal isya. Tambang yang berharga, di atas tambang yang paling berharga adalah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Ini kamu jangan ngapa-ngapain. Waktu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. HP tinggalin. Suami anak tinggalin. Ini bainal maghrib wal isya untuk Allah. Ya. Suami pastinya di masjid. Orang laki-laki yang dia memang benar laki-laki gak akan ninggalin masjid di antara waktu ini. Ya, anak-anak laki kita ngapain? Ya HP ntar dulu, rice cooker ntar dulu, jangan kelor ntar dulu. Jangan asem nanti dulu. Kita baca ratib haddad, ratib atas, terus ngapain? Ngaji Quran. Ya jangan ngurusin urusan dunia sama sekali antara maghrib dan isya. Ini sejamnya kamu, setengah jam bainal maghrib wal isya menghidupkan. Itu gantiin waktumu dulu yang lalai-lalai. Ya, bisa nembel itu yang dulu kita foya-foya jahiliyah
cita-cita masuk surga. Iya. Mm-mm. Ya, sampai ada kisah saudagar di Tarim kehilangan uang. Wah. Ya, dicari-cari uang hasil tambangnya, hasil kebun kurmanya dia. Uangnya sekantong, uang dinar atau dirham hilang. Dicari-cari nggak ketemu sampai adzan maghrib. Udah nggak ngurusin dia urusan uang. Ke masjid, ya, pergilah dia ke masjid, dilupain itu urusan uang udah. Anaknya nyari-nyari. Akhirnya subhanallah ketemu satu kantong. Wah, abah saya pasti seneng nih. Uangnya sekantong ketemu, dia bawa ke masjid uang tersebut ya. Langsung assalamualaikum abah, uangnya ketemu bang, abah cari-cari. Ya. Kalau kita ya kira bapak-bapak jangan sekali, loh kamu ketemu di mana? Sak masjid heran. Ya. Tapi ini orang yang ngerti, yang paham nilainya waktu maghrib dan isya, ya. Mengatakan apa? Kamu berani ngomongin dunia di rumahnya Allah. Ya Allah. Kamu memang benar-benar anak yang gak beradab. Kamu ngomongin dunia di rumahnya Allah, padahal uangnya ketemu loh. Iya. Ya? Maka kemudian apa? Pergi kamu dari sini, sana mondok setahun belajar adab. Ya Allah. Adapun uangnya sedekahkan, gak ada keberkahan dari uang ini. Nah, udah masuk masjid antara maghrib dan isya, uang ini gak berkah. Uang disedekahkan, anak keluar setahun disuruh belajar akhlak dan adab. Cuman gara-gara bawa dunia di masjid ke masjid. Ya Allah. Ya. Jadi kalau maghrib dan isya jangan bawa HP. Di Daruz Zahra itu ittisal bi rabbis samawati wal ard, waktunya kamu teleponnya sama Tuhan alam semesta. Tuhan bumi dan Tuhan langit, ya. Bukan waktunya lagi cerita, chatting dan lain sebagainya. Kamu punya waktu banyak. Iya. Ini Allah cuman minta antara maghrib dan isya, ya. Bahkan dikatakan mereka lebih memilih ditusuk bara api daripada bicara dunia antara maghrib dan isya. Dan yang ketiga, dengerin ibu-ibu, janda-janda, teman-teman, kakak-kakak, saudari-saudari, ya saudara. Yang ketiga, qoblal fajr, sebelum subuh walaupun 15 menit. Ya. Makanya Syekh Bakar bin Salim gak tidur. Tidurnya dengan wudu sholat subuhnya dengan wudu isya. Dan yang keempat, antara subuh ya sampai isyraq, ya, dikatakan bahwasanya al-imarah ba'dal fajr, orang yang memakmurkan waktu subuh sampai isyraq, ya, sampai terbitnya matahari, maka apa? Khosyiyah gawiyah lijalbil arzaki jismaniyah. Orang yang setelah subuh duduk di musolanya, di tempat zikirnya sampai munculnya matahari, itu adalah penyebab kuat untuk mendapatkan rezeki secara dohir. Sehat badannya secara dohir. Yang suka duduk isyraq kayak Ubabah tuh, ya. Iya. Sampai dikatakan innalladzi ya'ud fi musalla, siapa orang yang di tempatnya setelah sholat subuh di sejadahnya nggak bergerak, ya bergerak kaki-kaki doang nggak apa-apa, ganti posisi, ya. Maksudnya nggak beranjak dia. Iya. Dari subuh tetap zikir di atas sejadahnya. Itu lebih cepat untuk mendapatkan rezeki daripada orang yang keluar sebelum subuh udah berangkat untuk cari rezeki. Yang duduk itu lebih cepat dapat rezeki daripada yang keluar sebelum subuh untuk nyari-nyari rezeki di luar. Hebat kan? Padahal tinggal menghidupkan waktu isyraq aja. Yang duduk di musolanya zikir dari sholat subuh sampai isyraq lebih cepat mendapatkan rezeki daripada orang yang keliling di muka bumi ini untuk mencari dunia, ya. Apalagi setelah isyraq dia berangkat kerja. Wah, double itu. Ya. Ada orang-orang pilihan Allah yang nggak mau berangkat dulu sebelum selesai isyraqnya. Tapi ada yang menggebu-gebu dengan dunia, gelap-gelap pun berangkat keluar. Padahal rezekinya lebih cepat yang isyraq tadi. Ya. Apalagi setelah isyraq dia berangkat kerja, maka orang ini sangat sempurna mendapatkan rezeki secara dohir wa hakadha, ya. Wal imarah ba'dal asr, ya. Dan yang menghidupkan waktu setelah asar sampai maghrib, ya,
Itu khasyiyah gawiyah li jalbil arzaqil qalbiyah. Yang tadi rezeki zahir kalau isyraq. Tapi kalau yang memakmurkan waktu setelah asar sampai maghrib dapat rezeki qalbiyah, rezeki hati, ya. Itu yang paling kuat, waktu yang sangat tepat Allah Ta'ala menaburkan rezeki secara batin, ya. Makanya para habaib, ya, Habib Umar, Habib Salim Syatiri, Syekh Umar Khotib, ya, Habib Kadim, Habib Ali Jufri, setelah asar sampai maghrib membuat acara namanya Roha. Roha santai-santai, ya. Iya. Roha dengan mengkaji kitab, dengan para santrinya duduk-duduk. Niatnya apa? Memakmurkan waktu setelah asar sampai maghrib. Kemudian baca wiridul latif, ya. Sampai Imam Haddad tuh udah nyusun loh sesuai jam-jamnya supaya kamu bisa ngidupin 4 waktu ini. Masya Allah. Ngaji kitab dengan santri, ya, duduk antara asar sampai maghrib karena di situ waktu yang sangat tepat Allah menaburkan rezeki untuk batin kita. Allah bagi-bagi tuh setelah asar. Dilihat kamu tidur ngorok, ya udah nggak dapet, nggak boleh tidur setelah asar. Oh iya. Atau kamu lagi scrolling HP, ya nggak dapet. Iya. Coba kamu kaji kitab, roha. Di sini untung ya setiap hari roha. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kita punya pondok orang yang ngerti Iya, kebiasaan salah dan rahasia-rahasia di balik itu, ya. Tiap sore roha, Iya, ya, ngaji kitab macem-macem. Apalagi kalau hari Jumat, yang terkenal antara asar sampai maghrib dengan sebutan Sa'ah Fatimiyah, ya. Waktu di mana di situ Sayyidah Fatimah beribadah kepada Allah, mengunci diri khusus waktunya untuk Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kata Nabi hari Jumat itu ada satu waktu, maka siapa yang berdoa Allah kabulkan doanya. Ada satu waktu dari 24 jam hari Jumat itu. Ada satu waktu kalau dia doa Allah kabulin doanya. Ya, ikhtilaf bainas sahabah. Sahabat berbeda pendapat kapan ini waktu nih. Apakah isyraq? Apakah setelah asar? Apakah antara maghrib dan isya? Ya? Apakah sebelum subuh? Nah, semua ikhtilaf. Namun Sayyidah Fatimah memilih selepas asar. Setelah asar sampai maghrib. Sa'ah Fatimiyah. Sampai terkenal namanya jam-jam Fatimah. Ya? Yang dikenal sebutan Sa'ah Fatimiyah. Waktunya Sayyidah Fatimah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya ulama menyimpulkan, oh jangan-jangan setelah asar. Karena kenapa? Ngelihat Sayyidah Fatimah memilihnya setelah asar kalau hari Jumat. Jangan-jangan itu waktu makbulnya doa gitu. Wallahu taala a'lam. Allah yang tahu itu kapan. Yang jelas hari Jumat itu ada, ya. Ya kita ikut jejaknya Sayyidah Fatimah. Ada wirid khusus hari Jumat, ya. Dan juga dikatakan as-shalah migyal. Ya, Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan as-shalah migyal. Ya. Siapa yang sholatnya bagus maka timbangannya bagus. Sholat itu migyal, tolak ukur, timbangan. Ya. Kalau kamu pengen tahu orang itu baik enggaknya dari sholatnya, tolak ukurnya itu timbangannya dari sholat. Kalau sholatnya udah jelek, ya, maka seperti firman-Nya Allah, wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, ya. Sholat itu celaka, gimana ya? Orang sholat celaka. Maka dia akan celaka, ya. Atau wailul lil mutaffifin, ya. Celaka karena timbangannya nggak bagus, ya. Karena intinya itu ada di sholat. Sholat intinya di mana? Di wudhunya, ya. Begitu teman-teman. Jadi dari wudhu itu harus bagus, ya. Siapa tuh? Sayyidah Nafisah, Nafisatul Ulum, cucunya Imam Hussein yang ada di Mesir. Tahu kan? Iya. Nah itu ditanya. Kalau ditanya, ya Sayyidah Nafisah, menurutmu Imam Syafi'i itu seperti apa? Ya. Sayyidah Nafisah ini seorang yang tahu bagaimana cara memuji. Iya. Coba kalau kita tanya, oh Masya Allah, hafal Quran, hafal ini itu, bisa nulis kitab, usianya masih begini. Tapi Sayyidah Nafisah ini orang yang tahu bagaimana cara memuji. Cuman satu kata yang keluar, innahu yuhsinul wudu. Tahu bagaimana cara memuji. Imam Syafi'i itu orang yang wudunya bagus.
Yuhsinul wudu, orang yang selalu memperbaiki wudunya, bagus wudunya. Cukup satu kata, tapi maknanya dalam. Beliau orang yang ngerti. Sebab orang kalau wudunya bagus berarti sholatnya bagus. Dan orang kalau sholatnya bagus, semua kesehariannya dia juga bakal bagus. Yaitu kesucian sebagai kunci segala perbuatannya, segala ibadah. Sayyidina Isa mengatakan, Nabi Isa alaihi salam, tulul qiyam fis shalah amin ala sirat. Siapa orang yang berlama-lama ketika berdiri dalam sholat, maka dia selamat nantinya ketika melewati sirat. Masya Allah. Wa tulis sujud amanu minal qabr, yang sujudnya panjang maka diamankan dari azab kubur. Ya. Siapa yang sujudnya lama kepada Allah menyebabkan dia selamat nantinya di alam kubur. Naam. Ya. Maka Abu Qatadah mengatakan, alaikum bis shalah fa innaha khuluqun lil mu'min hasan. Ya. Maka hendaknya kamu menjaga sholat, karena sholat tersebut termasuk akhlak yang bagus dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita orang yang bisa menjaga sholat-sholat jamaah kita, menjaga sholat-sholat sunnah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sedikit pembahasan tentang sholat ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kalian semua. Kita nggak lagi ngomongin secara fikih. Iya. Kalau syarat-syarat takbir, rukun sholat, syarat sholat, enggak. Kita lagi ngomongin masalah hati ya. Sholat itu koneksimu dengan Allah, sinyalmu dengan Allah. Kalau kamu sholatnya lemah, santai-santai, sinyalmu juga lemah. Ya. Benar. Kalau pengen sinyalnya kuat, ya kuatin sholatmu dari segi kualitas. Ya, high quality of prayer. Ya. Sholatnya itu harus berkualitas, jangan yang ecek-ecek ya. Sampai kapan kita gini-gini doang? Benar. Sholatnya itu doang. Ada loh, saya nemuin orang-orang yang emang jaga sholat kemana-mana, Mbak Mukena. Sekarang udah ada Mukena traveling, betul. Kemana-mana. Oh, saya belum sholat, mau di mall, mau di mana-mana, khusyuk ya. Guru saya Ustadzah Halimah Alaidrus ya, beberapa kali saya menemani beliau sholat ya. Itu kalau udah sholat kayak lupa semuanya. Mau ada yang manggil, mau ada yang ngobrol kayak orang nggak dengar ketika lagi sholat. Masya Allah. Ya, dan itu bukan katanya. Ya. Al-Fajirah menyaksikan sendiri bagaimana beliau ketika hiruk pikuk. Ya, saya nemenin beliau masuk kamar sholat dikunci bahkan dari depan. Udah nggak tahu huru hara di luar sana. Sampai selesai sholat baru inget lagi. Ya. Belum lagi Hubaban Nur sampai nangis-nangis dalam sholatnya ketika baca ayat tadabbur ya. Belum lagi Hubabah Maryam, guru-guru kita semua, masya Allah tabarakallah ya. Masya Allah. Orang tuh dinilai dari sholatnya. Sholat bagus dia bakal bagus ya. Jangan percaya ini ulama masya Allah, ini sakti, bisa terbang di atas awan, tapi nggak pernah kelihatan sholatnya. Bohong ya, bohong ya. Karena itu hubungan hamba dengan Tuhannya. Ini sudah nggak bisa diganggu-gugat lagi ya. Kamu pengen baik, jaga sholatmu, perbaiki sholatmu ya, tingkatkan kualitas wudukmu, nggak ada lagi ya. Nah itu sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebelum ditutup, pokoknya tips kalau mau sholat khusyuk ya, lakuin segala sesuatu yang nanti bikin kamu kepikiran ketika sholat. Kerjain dulu semua sampai selesai. Yang kedua, kalau bisa kamu ngerti bacaan apa yang kamu baca. Jadi lebih khusyuk, lebih enjoy ya. Dan insya Allah yang ketiga, dengan belajar tasawuf ini kita lebih mengerti makna esensi dari sholat itu sendiri insya Allah ya. Karena waktunya singkat, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai buku hijau, alhamdulillah. Finally. Nanti kita lanjut ke buku step kedua Ustazah ya. Udah khatam nih part pertama, nanti kita lanjut part 2.
Part 1 ini udah berapa pertemuan ya? Part 1 aja sepanjang Part ini ya, pertama 8 pertemuan. 8. Mm-mm, Insya Allah. Insyaallah. Gak lulus-lulus ya kita. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Yang dibahas Ustazah Dina tadi mengenai sholat, ya sholat itu tiang agama, kuncinya hidup kita itu ada di sholat, karena karakter kita, apapun kehidupan kita tuh tergantung sholatnya kita bagaimana, tergantung hubungannya kita kepada Allah itu seperti apa. Oke, jadi bisa dimasukin challenge selanjutnya nih kajian ya, memperbaiki kehucuan sholat. Itu berat banget teman-teman, itu PR juga buat saya dan Kak Jihan di sini. Ya, Masya Allah. Oke teman-teman, karena ini waktu sudah habis dan kita selepas ini akan ada kajian lagi. Dan juga jangan lupa besok kita akan ada Ilzam Bab Rabbak seperti biasa. Hari ini ada Miftahus Sarir. Kemudian besok ada kajian interaktif mengenai krisis ekonomi. Ayo lo pada yang suka mengeluh krisis ekonomi dan lain sebagainya bisa ikut kajian interaktif jam 1:05 insya Allah bersama Ustazah Kamila Baagil. Kalau beliau nggak ada udzur ya teman-teman, kalau mungkin nanti ada berhalangan hadir dan lain sebagainya, insya Allah nanti kami infokan di grup. Selama tidak kami infokan, maka insya Allah kajian interaktif tetap ada jam 1:05 ya, jam 1:05 siang waktu Indonesia Barat. Dan malamnya insya Allah kita besok libur dulu kayaknya Ustazah. Besok kita fikih. Insya Allah besok malam kita lanjut fikih lagi. Insya Allah fikih lagi teman-teman. Kemarin kita udah mempelajari fardu wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Habis gini kita masuk bab sholat. Nah nyambung banget ini sama pembahasan adab sulukil murid. Sambil kita membenahi. Wah keren ya, habis ngurusin batin, ngurusin dohir. Masya Allah. Fikih syariat, fikih dohir, fikih batin. Betul. Ya. Setelah kita membenahi tasawufnya, kita benahi cara tata sholat yang benar tuh gimana. Biasanya orang fikihnya dulu, ini tasawufnya dulu. Ya biar hatinya siap. Ya betul. Islahul batin. Naam. Hablu minallah wa hablu minan nas. Betul. Oke teman-teman, di sini saya pamit undur diri bersama Ustazah Dina dan Kak Jihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. About the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the past, it can be healed. Don't worry about the wounds, they will be sealed. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break.